Salam dan bahagia guru-guru hebat se-Indonesia. Bersama saya Polina Masan, SPD, guru IPS di SMP Negeri Lembah Suburi, peserta PPG Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membagikan video praktik pengalaman lapangan siklus 1. Semangat paginya. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat-sehat ya? Ya, Bu. Oke, untuk memulai kegiatan kita ini, mari kita menegakkan kita punya otot agar dalam kegiatan pembelajaran nanti kita lebih rileks dan santai. Oke, semuanya tangan ke atas. Oke. Kita mulai ya. Tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Berdiri yang rapi, siap berdoa. Diputar-putar, tangan diputar. Digulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di padang gula. Kiri, kanan. Dan izinkanlah Ibu membuka doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan ajaran Ibu yang Ibu anut adalah agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah di surga, syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu sehingga pada kesempatan ini Engkau boleh memimpin kami di tempat ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh ke atas kami semua agar apa yang kami jalani hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Namun ya Tuhan, kami puji hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mulai pelajaran. Ibu ambil absen dulu. Ketua kelas, semua hadir. Ketua kelas. Ada yang tidak hadir, ha? Iya. Siapa saja yang tidak hadir? Andreas Adohemen dengan Gregorius. Andreas, alasan apa? Sakit ya. Dengan siapa tadi? Gregorius sama Nebon. Gregorius. Baik ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Pada pokok bahasanya itu kebutuhan hidup manusia. Lalu ada tujuan ya. Ada tujuan yang mau kalian capai hari ini. Yang pertama itu dengan berdiskusi kalian dapat menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup dengan itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil diskusi secara terampil. Dua tujuan ini yang mau kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita itu berkaitan dengan kebutuhan, lalu ada analis kebutuhan dan juga ada faktor yang mempengaruhi. Terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas ya. Kalau tidak salah ini sudah dibuat kesepakatan kelasnya. Jadi bisa diambil beberapa poin di sini untuk kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita pakai berapa poin? 2 atau 3? 2. Apa saja? Kalau di sini ada poin yang ke-7, ke-8 itu membiasakan 4 kata ajaib. Kita pakai pilih yang mana? 7 dengan 8. Kalau 7, coba lihat dulu. Sudah lihat semua? Apa saja yang ada dalam tas? Ada yang bawa HP,
Mana HP-nya? Ya, HP. Mana bukunya? Video. Semua tersimpan dalam tas. Oke, silakan amati video yang ada di sini ya. Volume belum. Terus. Itu ya. Ada kenaikan harga bahan pokok di NTT menjelang perayaan Natal. Sudah lihat semua? Sudah, Bu. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk menulis pertanyaan terkait dengan video yang kalian amati tadi. Silakan. Video tadi berbicara tentang harga bahan pokok naik menjelang perayaan Natal. Itu tadi ada telur, ada beras, ada terigu, apa lagi tadi? Gula pasir. Gula pasir. Itu ada di pasar ya. Silakan tuliskan pertanyaan terkait dengan video yang kalian amati tadi. Sudah? Sudah? Kalau sudah ada yang mau sampaikan, silakan sampaikan. Oke. Septi silakan. Mengapa kita membutuhkan beras? Mengapa kita membutuhkan beras? Oke. Yang lainnya? Ada? Oke. Riko. Apakah beras termasuk dalam kebutuhan? Apakah beras termasuk dalam kebutuhan? Masih ada? Itu silakan. Apa yang terjadi jika harga beras naik? Apa yang terjadi jika harga beras naik? Oke. Mari kalian dalam bentuk kelompok ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan memberikan LKPD untuk Anda kerja secara berkelompok di dalam kelompok masing-masing. Lalu kelompoknya itu seperti yang kita sudah buat pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, silakan kalian bangun dari tempat duduk. Silakan membentuk kelompok. Silakan kelompok A di sini, kelompok A di sini, di sini. Dan di sini kelompok B dengan kelompok C. Silakan. Silakan bentuk kelompok ya. Awas kabel tuh. Kelompok A bagian sini. Bagian sini kelompok B, kelompok C. Silakan. Jangan ke belakang kiri. Jangan mundur. Oke. Sudah siap Putar semua? Aki memasang dulu. Ya. Jadi kelompok A mana kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok A ketua kelompoknya siapa? Tika ya. Kelompok B? Putri. Kelompok C? Oke. Ini ada LKPD ya. Ada LKPD untuk kelompok A, kelompok B dengan kelompok C. Silakan kalian kerja berdasarkan lembar aktivitas kelompoknya. Kelompok A silakan kerja soal kelompok A. Kelompok B dengan C silakan.
Oke, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Lalu untuk menjawab pertanyaan itu yang ada di LKPD yang Ibu sudah bagikan ini, silakan buka buku ini lalu bisa Anda lihat, cari di Google ya. Nah, ada Ibu sudah kirim link yang kemarin. Jadi silakan cari di situ ya. Untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kerja. Semua aktif ya setiap kelompok. Artinya mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari mana? Apakah kita mulai dari kelompok C, B, atau A? Secara berurutan. Kelompok A siap? Siap. Siap? Siap. Semangat. Semangat. Oke, bangun. Silakan tentukan satu orang untuk maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain siap-siap untuk bertanya ataupun memberikan masukan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok A. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi. Dengan pertanyaan, diskusikan kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama 3 hari terakhir. 1. Tulislah kebutuhan yang dipenuhi selama 3 hari terakhir. 2. Pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. 3. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? 4. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Jawaban terkait pertanyaan ini adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan dari anggota kelompok yang kami penuhi selama 3 hari terakhir antara lain kebutuhan akan makanan, minuman, obat, buku tulis, pulpen, sikat gigi, kaos kaki, tas sekolah, sendal, pulsa data, rok, celana, sepatu bola, handphone, rekreasi, dan doa. Kelompok A siap. Kelompok C silakan. Terima kasih atas kesempatan. Suaranya kelangan ya. Terima kasih atas kesempatan yang saya dapat. Mewakili kelompok C, saya ingin bertanya kepada kelompok A. Sebutkan kebutuhan berdasarkan tingkatnya atau intensitasnya. Oke. Mereka minta Anda sebutkan kebutuhan berdasarkan tingkatannya atau intensitasnya. Silakan cari jawabannya langsung disampaikan ke kelompok C. Sudah? Silakan. Baik, terima kasih untuk Suaranya kelangan. Baik, terima kasih untuk kelompok C. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Berdasarkan tingkatannya atau intensitasnya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Oke, jadi jawaban dari kelompok A kita sampaikan bahwa kebutuhan berdasarkan kelompok A dengan C silakan.
disimak baik-baik. Nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok B. Silakan kelompok B. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Dengan pertanyaan nomor 1. Diskusikan kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama 3 hari terakhir. 2. Tulislah kebutuhan yang dipenuhi selama 3 hari terakhir dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jawaban terkait dengan soal adalah 1. Kebutuhan dari anggota kelompok yang kami penuhi selama 3 hari terakhir, yakni makanan dan minuman, jepit, buku tulis, seragam sekolah, buku pelajaran, pulsa data, ponsel. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok C. Oh ya. Ama Iston, silakan. Suara lantang ya. Ya. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saya mewakili kelompok C akan menyampaikan hasil diskusi kami. Diskusi kami dengan pertanyaan. Diskusikanlah kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama 3 hari terakhir. Tulislah kebutuhan yang dipenuhi selama 3 hari terakhir dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jawabannya 1. Kebutuhan dari kelompok yang kami penuhi selama 3 hari terakhir adalah makanan dan minuman, alat tulis, bensin, ban motor, mister, pulsa data, seragam pramuka, topi, dasi, dan sepatu sekolah. Pengorbanan yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami adalah 1. Menyiapkan makanan dan minuman. 2. Berbelanja di pasar atau toko. Demikian hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya kami kembali kepada Ibu sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Kita berikan aplaus untuk kelompok C. Semangat ya kelompok C. Oke, jawabannya hampir sama dengan kelompok C ya, kelompok B ya. Hanya saja tadi. Saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Contoh kebutuhan individu dan seorang siswa adalah kebutuhan akan buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, topi dasi, dan sepatu sekolah. Bagaimana dengan kelompok nanya? Apakah kalian merasa puas dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok C? Puas. Oke, puas jawabannya lemah sekali. Sudah lapar? Tidak. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Oh ya, ada kelompok A. Mereka ingin menambahkan jawaban dari kelompok C. Oke, silakan kelompok A. Silakan Dika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok C terkait dengan contoh kebutuhan individu, yaitu kebutuhan akan tas sekolah, refresh, uang jajan, dan handphone. Oke ya, jadi mereka tambahkan lagi kebutuhan uang jajan, tipes, dan tas sekolah. Dan selain disebutkan oleh kelompok C tadi, ada penambahan dari kelompok A, uang jajan. Kalau kalian ini, ibu tidak percaya kalau setiap hari tidak bawa uang jajan. Pasti bawa toh? Ya. Bukan tidak itu? Butuh kan toh? Iya. Jadi uang jajan, lalu ada tipes, lalu ada tas. Buktinya ada tas ini. Ini termasuk dalam kebutuhan individu dari setiap siswa. Oke, jadi masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, jadi baik ya. Terima kasih untuk kelompok A, B, dan C yang sudah aktif dalam kegiatan diskusi kita hari ini ya. A, B, dan C yang sudah aktif dalam kegiatan diskusi kita hari ini ya.
menyimpulkan poin-poin penting ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini yang barusan kita lewati ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kebutuhan hidup manusia. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan poin-poin penting yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke. Siapa? Ica. Oke, silakan. Silakan. Materi kita hari ini tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan merupakan keinginan akan barang dan jasa yang menuntut adanya penduduk. Ada beberapa jenis kebutuhan manusia. 1. Berdasarkan tingkatnya atau intensitasnya terdiri dari 3 macam. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. 3. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. 4. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan meliputi jenis kelamin, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, status sosial, dan perbedaan selera. Oke, kita berikan aplaus untuk Ica. Jadi materi kita yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Nah, kebutuhan itu artinya segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia dan menuntut adanya apa? Pemenuhan. Lalu dari kebutuhan itu ada beberapa jenis kebutuhan ya. Ada 4 jenis. Yang pertama berdasarkan tingkatannya atau intensitasnya. Dia dibedakan ke dalam berapa macam? 3. Ada kebutuhan apa saja itu? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Lalu yang kedua berdasarkan apa? Yang kedua, waktu pemenuhannya. Dibedakan atas berapa macam itu? 4. Apa saja? Kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang masa. Jadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang masa. Yang ketiga, jenis yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dia dibedakan atas berapa macam itu? 2. Ada? 2. Apa saja itu? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Yang tadi kalian sudah sebut ya, kebutuhan akan rekreasi. Nah, dia termasuk dalam kebutuhan apa itu? Kebutuhan rekreasi tadi, rohani. Tadi kalian sudah diskusikan tadi ya dari kelompok A. Lalu yang terakhir berdasarkan apa? Yang terakhir berdasarkan subjeknya. Dia dibedakan atas berapa macam? 2. Apa saja? Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Ya, kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok atau kolektif. Yang kalian diskusikan tadi termasuk dalam kebutuhan individu dari seorang siswa. Nah, kebutuhan individu ini dilihat berdasarkan apa? Subjeknya. Lalu ada pun faktor ya, faktor yang mempengaruhi kita dalam memenuhi kebutuhan. Apa saja itu? Jenis kelamin, Ada faktor jenis kelamin, apalagi? Pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, Kemajuan iptek, status status sosial, sosial, dan perbedaan selera. perbedaan selera. Misalnya dikasih contoh, faktor yang mempengaruhi yang pertama jenis kelamin. Nah, yang pakai jepit tidak mungkin laki-laki, ya tidak? Yang pakai jepit siapa? Kalau baju, sepatu olahraga, sepatu bola kaki, siapa yang benar? Ya, tidak mungkin perempuan pakai sepatu bola kaki. Bisa juga. Atau bapak pakai
kalian di rumah? Yang bisa kelompok tuh bapak-bapak sama mama. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan kebutuhan. Terima kasih untuk kelompok A, B, dan C. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ibu akan membagikan gambar potensi untuk Anda kerja. Silakan kembali. Silakan. Silakan kumpul di depan. Wah, ini. Silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah boleh kumpul di depan. Tulis nama lengkap ya. Nama lengkap kelas A, kelas 7A. Oke. Hasil pekerjaan kalian ini nanti dibagikan pada pertemuan kali berikutnya. Ya, Bu. Baik ya. Sebelum menutup pertemuan kita kali ini, Ibu minta kesediaan dari kalian untuk bisa membuat resume terkait dengan pembelajaran kita hari ini, terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini. Dan nanti sebentar Ibu berikan bahan refleksi ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran yang berlangsung tadi. Silakan, ada yang mau meresum kegiatan kita kali ini? Oh ya, Tika silakan. Bisa disampaikan. Bisa maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menyampaikan resume yang kita pelajari. Materi yang baru kita pelajari untuk Tika. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini ulang pelajari lagi di rumah ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum menutup pertemuan. Tika untuk memimpin kita dalam doa. Tika bisa maju ke depan untuk